Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Banyak yang menganggap sholat duha dikaitkan dengan rezeki. Tidak sedikit juga di sekolah-sekolah Islam mulai dari tingkatan SD hingga SMA, mengajak siswanya untuk melakukan sholat duha, agar terbentuk dan menumbuhkan karakter siswa yang gemar mengerjakan sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengerjakan sholat duha, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di waktu matahari telah naik kurang lebih 7 hasta hingga menjelang waktu duhur. Lantas apa keutamaan yang bisa didapat dari melaksanakan sholat duha ini? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan jalan, terutama dalam memperoleh rizki ketika rutin melaksanakan sholat duha, namun masih banyak keutamaan lainnya dari sholat duha ini diantaranya. 1. Sebagai bentuk sedekah. Sedekah dalam Islam tidak hanya dalam bentuk harta, namun bisa berupa tenaga, senyuman, dan amal kebaikan lainnya, termasuk salah satunya sholat duha. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari, harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, menyuruh kebaikan merupakan sedekah, dan mencegah kemungkaran merupakan sedekah. Dan semua itu bisa disetarakan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat." Hadis riwayat Muslim nomor 720. 2. Pahala seperti haji dan umroh. Bagi yang belum mampu untuk pergi melaksanakan haji dan umroh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengerjakan sholat duha, yang pahalanya setara haji dan umroh apabila dilakukan secara istiqomah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. 3. Dicukupkan dan dimudahkan urusannya. Apabila istiqomah melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan juga dimudahkan urusannya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Nuaim bin Hamar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1289 dan Tirmidzi nomor 475. 4. Merupakan sholatnya orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Sholat duha juga disebut sholat awabin, yaitu sholatnya orang yang banyak bertaubat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang awab, yaitu banyak bertaubat, dan sholat itu merupakan sholatnya orang-orang yang banyak bertaubat." Hadis riwayat Al-Hakim nomor 1182. Dijelaskan lebih lanjut dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatnya orang-orang yang awab, yaitu banyak kembali bertaubat kepada Allah, adalah ketika anak onta sudah mulai kepanasan." Hadis riwayat Muslim nomor 748. 5. Amalan yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kekasihku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mewasiatkan 3 nasihat padaku, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan berwitir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari, nomor 1178 dan Muslim nomor 721. 6. Dibangunkan istana di surga. Terdapat hadis yang menerangkan akan kelebihan orang yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, akan mendapat sebuah istana emas di dalam surga, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah istana di surga." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 473 dan Ibnu Majah nomor 1380. Namun status hadis ini menurut At-Tirmidzi menilai hadis ini garib ganjil karena tidak diketahui dalam Sunan At-Tirmidzi halaman 337 jilid 2, dan menurut Imam Al-Nawawi menghukum hadis ini sebagai dhaif dalam Hulasa Al-Ahkam halaman 571 jilid 1.
Demikian beberapa keutamaan salat duha. Sebagai kaum muslimin hendaknya kita berusaha untuk memulai melaksanakan salat duha secara konsisten setiap hari walaupun hanya 2 rakaat per hari karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, walaupun cuma sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 783. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kasihani kami, tutuplah aib kami, angkat derajat kami, berikan kami rezeki, berikan kami petunjuk, sehatkan diri kami, dan ampunilah segala dosa doa kami. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.